bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Kalau Ibu Bapak sudah berada di dalam SPPI atau Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, kita diberikan fasilitas oleh pemerintah itu di situ tentang layanan akomodasi kurikulum, yang itu bisa dengan leluasa kita merancang kebutuhan peserta didik kita. Dan di sini ada gambaran bahwa di dalam merancang akomodasi kurikulum itu ada 5 hal Bapak yang kita lakukan. Yang pertama eskalasi, yang kedua duplikasi, 3 modifikasi, 4 substitusi, yang kelima omisi. Kalau eskalasi ini diperuntukkan oleh anak-anak yang gifted. Dia diberikan kemampuan cerdas istimewa. Tentunya eskalasi ini tujuan pembelajarannya harus kita bedakan dengan yang reguler. Gitu ya. Kalau misalkan kita ada di SMM seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Thomas, di situ murid kita ada Putri Aryani yang dia itu sudah menjuarai American Got Talent. Nah, tentunya kalau ketika kita ada tujuan yang itu sebenarnya dia itu sudah melebihi dari itu TP itu, ya nggak perlu diujikan buat dia gitu ya. Nah, kita buat eskalasi, berikan tantangan yang lebih untuk anak tersebut, gitu ya. Misalkan dia mahir dalam atau atlet gitu ya, atlet sepak bola di sekolah kita. Ya kalau misalkan yang lainnya itu tujuan, tentunya kita harus memberikan pelayanan tujuan yang lebih bagi dia. Nah ini salah satu poin-poin yang diatur di dalam panduan penyelenggara pendidikan inklusif ini. Nah 5 hal itu yang kita modifikasikan ada 4 Ibu Bapak. Yang pertama tujuan gitu ya, yang kedua materi, yang ketiga proses, yang keempat evaluasi. Nah, kalau eskalasi tadi boleh yang tujuannya berbeda, tujuannya itu berbeda. Nanti materinya mungkin bisa sama atau berbeda juga bisa. Prosesnya juga bisa menyesuaikan, evaluasinya juga bisa berbeda, seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu duplikasi. Duplikasi itu apabila kita mendapatkan peserta didik berkebutuhan khusus, tapi ini tidak masalah, ya, dia tidak mengalami pembedaan sama sekali pada anak-anak yang reguler. Oleh karena itu kita memakai RPP yang duplikasi. Kita tidak perlu modifikasi di komponennya itu. Oh ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya di dalam memberikan pelayanan modul ajar dan RPP ini kita tidak membuat RPP lagi. Kita tetap membuat RPP yang sudah kita miliki, namun di situ hanya dikasih tambahan. Misalkan di tujuan tadi, tujuan pembelajaran. Nah, itu kita tulis yang secara umum dulu. Kemudian di bawahnya apabila di kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus, baru ditambahkan modifikasi tujuan pembelajaran untuk misalkan siswa dengan hambatan penglihatan. Kita akan menuliskan tujuan pembelajaran yang berbeda. Seperti itu. Jadi bukan RPP yang berbeda. Kemudian kalau duplikasi tadi berarti plug-jiplug bisa dipakai untuk anak yang berkebutuhan khusus tanpa ada modifikasi apapun. Nah, yang tadi saya lakukan dari cerita saya di awal tadi, saya menggunakan yang modifikasi Bapak yang ketiga, yaitu modifikasi di tujuan dan modifikasi di evaluasi, seperti itu. Nah kemudian ada lagi substitusi, pengganti. Misalkan ada anak yang dia itu tidak memiliki tangan, gitu ya. Guru mapel olahraga ketika ada TP bola tangan gitu ya, guru olahraga itu harus mengganti TP bola tangan itu dengan TP bola kaki, karena yang dia punyai kaki gitu ya. Sehingga ini merupakan teknik dari akomodasi kurikulum di bagian substitusi tadi. Nah, yang paling sederhana itu adalah omisi Bapak. Omisi itu menghilangkan aja. Nah, menghilangkan ini karena peserta didik itu benar-benar tidak mampu. Misalkan di situ ada peserta didik yang mengalami cerebral palsy gitu ya, dan tidak dia bisa melakukan pembelajaran sesuai TP yang kita alami, ya kita diberikan kelonggaran untuk menghilangkan TP-nya. Gitu ya Bapak. Jadi nanti ketika anak cerebral palsy itu olahraga misalkan gitu ya. Kalau di Jepang dulu saya melihat praktek langsung, dia di sana hanya berduduk aja dengan kursi rodanya di pinggir lapangan. Dia menjadikan target anak-anak yang reguler itu keliling lapangan, tapi syaratnya harus menyentuh tangannya. Jadi ketika dia itu start harus menyentuh tangannya dulu, kemudian nanti ketika dia kembali lagi menyentuh tangannya. Itu udah senang banget.
ya anaknya udah ketawa-tawa gitu ya. Nah, dia tidak perlu lari gitu ya anak tersebut, tapi dia sebagai objek untuk diberikan sentuhan pada teman-temannya, itu salah satu bentuk pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, ini salah satu contohnya Ibu Bapak. Tadi saya melakukan modifikasi di tujuan gitu ya. Di tujuan itu menganalisis ragam gejala sosial, tapi di sini saya modifikasikan, yaitu terampil melakukan observasi, wawancara, dan menganalisis ragam gejala sosial dalam masyarakat melalui paradigma sosiologi. Menganalisisnya tetap kita masukkan Ibu Bapak, gitu ya, supaya kita tidak benar-benar, tapi ini sebagai jangka panjangnya. Gitu ya, tapi yang kita tekankan di situ dia bisa melakukan observasi dan wawancaranya dulu. Kemudian modifikasi evaluasinya. Nah, ini selaras dengan kurikulum Merdeka bahwa kita bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi ya, di mana di situ produk yang dihasilkan itu bisa bermacam-macam. Kalau tadi setelah identifikasi produk untuk pembelajaran dia gitu ya. Jadi ketika dia memahami pembelajaran pada hari itu, oke, silakan buat puisi karena hobinya dia buat puisi gitu. Nah, ini salah satu bentuk keselarasan antara kurikulum Merdeka dengan pendidikan inklusif. Mengajar adalah